Pengertian algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Sistem keputusan atau SPK merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodel, dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi-terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan juga sering dikenal Decision Support System atau DSS, adalah sistem informasi interaktif dibuat untuk memberikan solusi suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. Hal yang perlu untuk membuat sistem pendukung keputusan yaitu data, interface yang mudah dan dapat menggabungkan pemikiran pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis yang menggabungkan model dan data untuk memberikan solusi untuk masalah yang terstruktur dengan keterlibatan pengguna yang eksistentif melalui interface yang mudah digunakan. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah dapat dilihat dari kestrukturannya yang bisa dibagi menjadi 1. Keputusan terstruktur atau structured decision adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Yang kedua, keputusan semi-struktur. Semi-structured decision adalah pengambilan keputusan yang memiliki dua tipe. Yang ketiga, keputusan tak berstruktur. Unstructured decision adalah keputusan yang penanganannya rumit yang tidak dapat terulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Selanjutnya, metode simple additive weighting. Metode simple additive weighting atau SAW adalah salah satu metode untuk menghadapi situasi multi-attribute decision making atau MADM yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Fishburne 1967 dan Masimon 1968, metode simple additive weighting sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode simple additive weighting adalah dengan mencari jumlah yang berbobot yang dapat dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Simple Additive Weighting (SAW) disarankan untuk menyelesaikan masalah penyeleksian dalam sistem pengambilan keputusan multiproses. Metode Simple Additive Weighting merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat dipertimbangkan dengan ranting alternatif yang ada. Langkah-langkah penyelesaian metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam menentukan pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, kemudian memodelkannya ke dalam bilangan fusi. Setelah itu dikonversikan ke bilangan Cherips. Yang keempat, memberikan nilai bobot yang juga didapatkan berdasarkan nilai Cherips. Yang kelima, melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif pada atribut berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Atribut keuntungan atau benefit sama dengan maksimum. Atribut biaya atau cost sama dengan minimum. Apabila berupa atribut keuntungan, maka Cherips dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai Cherips maksimal dari setiap kolom. Sedangkan untuk atribut biaya, nilai Cherips minimal
dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai cirip setiap kolom. Yang keenam, melakukan proses perankingan untuk setiap alternatif dengan cara mengalihkan nilai rating kinerja ternormalisasi. Yang ketujuh, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan cara menjumlahkan mesin kali antara matriks ternormalisasi dengan nilai bobot. Nilai yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif lebih terpilih. Selanjutnya, contoh penggunaan simple additive weighting, yaitu menentukan siswa berprestasi di sekolah menengah atas. Nah, setelah kita buat begini, pertama-tama itu kita masuk di normalisasi dengan rumus sama dengan IF buka kurung, kita ke klik benefit, kemudian setelah itu agar kita mengunci dengan menekan tombol yang seperti itu, seperti pada video. Kemudian setelah itu kita klik sama dengan, kemudian kita ketik benefit. Setelah itu kita terkutip, kita kasih titik koma. Saya kasih titik koma di sini karena saya telah atur di laptop saya. Setelah itu saya klik C5. Setelah itu kita kasih garis miring, kemudian kita tulis max. Kemudian setelah kita tulis max, kita akan terlebih dahulu untuk membol C5 sampai ke bawah. Setelah itu kita kunci seperti pada video di atas. Setelah itu kita akan mengunci satu persatu yang ada di atas, seperti yang kita lihat di atas bahwa setelah kita kunci di C9, setelah itu kita balas kurung, kemudian kita kasih titik koma, kita tulis lagi min buka kurung, setelah kita buka kurung kita klik lagi, kita klik C5. Setelah kita akan bol sampai ke bawah lagi. Setelah kita membolnya, kita akan mengunci satu persatu dari yang tadi kita bol seperti yang ada pada video di atas. Nah, setelah kita mengunci satu persatu seperti yang kita lihat di atas, kita akan balas kurung, kemudian garis miring, kita klik lagi C5. Setelah itu kita balas kurung lagi, kita balas kurung, kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita akan lihat seperti video di atas. Kita akan kita akan membol seperti yang kita lihat pada di video di atas. Kita akan membol semua kolom yang seperti yang kita lihat di atas, maka akan muncul nilai-nilai normalisasi seperti yang kita lihat di atas. Setelah itu kita akan
Setelah itu kita akan memasukkan rumus sama dengan, kemudian kita klik sama dengan seperti yang kita lihat pada video di atas, kemudian kita buka kurung. Setelah itu kita akan klik I4. Setelah itu kita kunci lagi seperti yang kita lihat pada video di atas. Kemudian setelah kita menguncinya, kita akan mengklik seperti video yang di atas. Setelah itu kita akan mengklik lagi I5. Setelah kita mengklik 5, kita balas kurung, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita menjumlahkan, kita akan mengklik J4. Setelah sebelum itu kita akan membuka kurung, kemudian kita kunci lagi dengan seperti simbol yang ada pada video di atas. Kemudian kita kalikan lagi dengan J5. Setelah kita mengkalikannya, kita akan balas kurung, kemudian kita akan menambahkan lagi, kemudian dibuka kurung, kemudian kita akan mengklik lagi K4. Setelah kita mengklik K4, kita akan kunci seperti simbol yang ada pada gambar di atas. Nah, dapat diperhatikan seperti pada video ini. Kemudian kita akan mengkalikannya lagi dengan K5. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita akan menutup kurung, kemudian kita tambahkan lagi dengan L4. Setelah itu kita akan daripada itu kita akan membuka kurung. Setelah itu kita akan mengunci dengan simbol seperti yang ada pada video ini. Kemudian setelah kita menjumlahkannya, kita akan menguncinya, kita akan mengkalikannya dengan L5. Kemudian kita balas kurung, setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan melihat nilai-nilai yang ada sampai di bawah. Nah, dengan cara mudahnya itu kita akan kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu muncullah semua nilai-nilai total pada siswa. Nah, setelah itu kita akan mencari peringkingan. Sebelumnya itu rumus daripada peringkingan ini kita dapat lihat seperti pada video di atas, yaitu dengan mengklik sama dengan, kemudian kita ketik rank Avenger atau rank.apg. Setelah itu kita mengklik I13. Setelah itu kita menguncinya ya. Kemudian kita bold seperti pada video ini. Setelah itu kita balas kurung, enter. Nah, kita sudah dapat ranking ini. Nah, setelah kita dapat peringkingan ini, kita akan memblok sampai ke bawah. Nah, muncullah ranking seperti yang kita dapat lihat